Seperti kata Rehan sebelumnya, ternyata jarak persalinan normal Kinara sangat dekat. Menjelang subuh, Kinara sudah mulai merasa kram akibat kontraksi. Sontak Rehan, Nyonya Ambar yang juga menginap serta Bibi Ele panik. Terlebih lagi, Rehan yang benar-benar panik, bahkan sampai harus dibuatkan air gula. Sekarang Kinara sudah ditemani oleh bidan yang dijamin berpengalaman. Semua disiapkan dengan matang. Steve juga sudah menyiapkan keamanan, jaga-jaga ada adegan atau drama tukar-menukar bayi seperti di film-film. Sayang, istighfar, sholawat, zikir. Aku mau pingsan rasanya, ucap Rehan yang ada di samping Kinara. Wanita itu tengah mengatur nafas sesuai arahan sang bidan, sembari sesekali melirik suaminya. Iya bagus, tarik nafas, buang. Terdengar suara bidan yang ikut membisingkan ruang persalinan, ditambah Rehan yang terus saja bergumam. Bukannya menguatkan, laki-laki itu malah tampak lebih lemah dari Kinara. Yang berperan menguatkan dan mensupport Kinara malah Nyonya Ambar. Sedangkan Rehan tampak meneguk air gula beberapa kali sembari menyeka keringat. Sayang, yang kuat ya. Rehan menggenggam tangan Kinara yang juga menggenggam tangannya kuat. Meski terlihat panik dan juga lemah, Rehan masih bisa berdiri dan bertahan saat Kinara menggenggam kuat tangannya. Sesekali Rehan menyeka keringat di wajah Kinara, lalu mencium kening Kinara sebagai penyemangat. Setelahnya, saat ia menatap ke arah bawah perut, ia langsung minum air gula karena pusing. Apalagi saat bayi pertama keluar, darah terlihat jelas di mata Rehan. Laki-laki yang terlihat biasa saja saat melihat darah orang lain menjadi lemah saat melihat darah istrinya sendiri. Ya Allah, lirih Rehan mengelus lembut kepala Kinara dengan mata yang sudah sembab karena menangis. Janji agar tak menangis tak bisa Rehan tepati saat melihat keadaan sang istri yang berjuang bertaruh nyawa demi melahirkan sang buah hati. Nyonya Ambar juga tampak menyemangati Kinara sembari mengelus lengan wanita yang sedang melahirkan itu. Sesekali ia juga mengelap keringat Kinara sembari membisikkan kata-kata bijak. Satu lagi sayang. Rehan pun kembali meminum air mineral sebagai penyemangat bagi diri sendiri. Tangannya tampak gemetar saat memegang botol air mineral itu. Nyonya Ambar yang melihat sang putra sangat gugup pun hanya bisa menggeleng saja. Padahal suaminya dulu tak seperti itu saat melahirkan. Maksudnya tak separah Rehan gugupnya. Iya, semangat bunda, santai saja ya, jangan terburu-buru. Bismillahirrahmanirrahim, ucap Kinara pelan sembari terus berjuang. Meski tubuhnya merasa sakit, tapi hatinya terasa sangat bahagia. Apalagi melihat ekspresi sang suami, ia benar-benar merasa seperti wanita paling beruntung di dunia ini saat melihat kekhawatiran suaminya. Ayo sedikit lagi bunda. Alhamdulillah, semua orang mengucap syukur saat bayi terakhir sudah keluar dengan selamat. Kinara kembali mengatur nafasnya sembari menatap sang suami yang sama pucatnya. Sepertinya, alhamdulillah sayang, alhamdulillah, ucap Rehan menyeka air matanya, lalu memeluk Kinara dan menghadiahkan ciuman di pipi kening. Beberapa kali, kau wanita yang kuat, hebat, sangat hebat. Aku sangat bangga. Lirih Rehan masih tak bisa menyembunyikan tangisnya. Kau juga lelaki yang hebat sayang. Aku bangga denganmu, balas Kinara pelan sembari mengelus kepala Rehan yang masih di atas lehernya. Lama Kinara mengelus kepala Rehan hingga ia merasa berat menopang kepala sang suami. Sayang, Rehan, panggil Nyonya Ambar menepuk-nepuk punggung putranya itu. Sayang, Rehan tak kunjung bergerak dengan posisi kepala masih berada di leher Kinara. Sepertinya laki-laki itu sudah tak sadarkan diri. Setelah memendam rasa cemas dan pusing yang berlebihan, kesadaran laki-laki itu akhirnya hilang juga. Di luar ruangan, jangan kira hanya dalam ruangan saja terjadi kepanikan. Di luar, Steve juga sama paniknya. Ia bahkan sampai terduduk lemas di kursi tunggu sembari meneguk air hingga 3 botol banyaknya. Laki-laki itu panik karena ini adalah momen pertama kalinya ia mengurus masalah persalinan. Ia takut terjadi sesuatu yang tak diharapkan.
Laki-laki itu sama gemetarnya seperti Rehan. Bahkan para keamanan saja tampak tercengang melihat sisi lemah dari bos mereka yang biasanya tegas. Kau baik-baik saja. Kalau merasa lemah atau pusing, kau boleh beristirahat di ruanganku, ucap Dr. Leo yang duduk di samping Steve. Steve pun langsung menggeleng karena ia tak mau melewatkan momen berharga ini. Ia ingin cepat-cepat melihat anak dari tuan mudanya. Mau air lagi? Tanya Dr. Leo. Steve pun mengangguk, lalu menerima sebotol air mineral lagi dari Dr. Leo. Pintu ruangan persalinan terbuka. Steve langsung berdiri, begitu juga dengan Dr. Leo. Bola mata asisten kepercayaan Rehan itu pun membesar saat melihat yang keluar dari ruang persalinan bukan bayi dan ibu bayi, tapi malah bapak si bayi. Apa yang terjadi pada tuan muda? Tanya Steve pada perawat yang mendorong berangkar. Tuan muda hanya syok saja, Tuan. Semuanya baik-baik saja. Mendengar itu, Steve langsung menghela nafas lega, lalu meminta agar Dr. Leo menemani perawat yang membawa Rehan ke ruang inap Kinara. Ia tak bisa meninggalkan istri tuanya itu karena ini lebih penting. Setelah Rehan beberapa menit kemudian, barulah Kinara yang keluar diikuti dengan sepasang bayi yang baru saja lahir dan sudah dibersihkan. Steve mengekor dari belakang sembari mendorong kursi roda Nyonya Ambar. Sesekali laki-laki itu memanjatkan rasa syukur karena semuanya berjalan dengan baik. Tak terasa waktu berjalan dengan cepat. Dari pagi buta kini sudah berganti menjadi menjelang siang. Rehan juga sudah sadarkan diri dan sudah mengazani putra-putrinya yang berjarak hanya beberapa menit saja. Persalinan Kinara terbilang mudah bagi seorang ibu muda yang baru pertama kali melahirkan. Bubi dan juga merasa terbantu dengan sikap tenang Kinara yang bisa mengendalikan emosi. Kecilnya, gumam Rehan sedari tadi terus menatap dua bayi mungilnya. Ia terlihat sangat gemas dengan ukuran bayinya. Mereka tidak kecil, ukuran dan berat badan mereka juga sangat normal. Karena kita ini postur tubuhnya besar, jadi bayi seperti mereka terlihat kecil bagi kita. Saut Nyonya Ambar tak terima saat cucunya dibilang kecil, padahal biasa-biasa saja. Tapi kalau sekali cekik pasti langsung Mami, apa salahku? Kenapa Mami memukuliku? Rehan memasang wajah cemberut saat sang ibu memukulnya. Laki-laki itu pun memilih berjalan mendekati sang istri, lalu duduk di tepi ranjang. Bicara yang baik-baik saja. Ucapan adalah doa, jangan bicara buruk yang mengakibatkan kita menyesal, tegas Nyonya Ambar. Iya, Mam, maaf. Rehan pun mengangguk. Ia tadi kelepasan bicara seperti itu. Ia tak berniat berkata-kata yang buruk, apalagi pada anak-anaknya. Oh ya, kau sudah menyiapkan nama kan untuk putra-putrimu ini? Ucap Nyonya Ambar masih setia menatap cucu-cucunya yang sedang tertidur. Sangat imut dan menggemaskan. Sudah, Mam, tapi nanti saja aku beritahu. Tunggu Kinara bangun dulu, jawab Rehan mengelus lembut kepala Kinara. Wanita itu baru saja tertidur sebentar untuk memulihkan tenaga. Pilih nama yang baik ya, nama itu kan doa, jadi harus yang baik-baik. Siap, Mami, sahut Rehan tersenyum manis. Bahagia rasanya karena bertambahnya anggota keluarga yang selalu dinanti-nanti. Apalagi saat momen seperti ini, sang ibu ikut menemani. Rehan merasa sangat bahagia, bahagia yang tak bisa digambarkan oleh kata-kata. Suasana kebahagiaan masih terus berlanjut setelah Kinara bangun. Wanita itu langsung ingin melihat putra-putrinya yang tampan dan juga cantik. Sangat mirip dengan dedi mereka yang tampan. Rileks ya, ucap Nyonya Ambar mengelus lengan Kinara saat wanita itu mulai menyusui anaknya. Pengalaman pertama sungguh membuat ia kesusahan, tapi karena ada ibu mertuanya dan juga Bu Bidan yang mengawasi dan mengarahkan, ia menjadi lebih mudah melakukannya. Pertama-tama pasti nanti akan terasa nyeri, tapi nanti akan kami ajarkan bagaimana cara mengatasi rasa nyerinya dengan cara alami, ucap Bu Bidan yang setia berdiri di samping ranjang Kinara.
Dia menghisap kuat, ucap Kinara tersenyum manis melihat putranya yang mulai meminum asinya. Kau harus makan makanan penambah asi, biar asimu banyak, karena bayimu bukan hanya satu tapi dua, jadi harus punya stamina lebih. Sanggup kan? Ucap Nyonya Ambar lembut. Insya Allah sanggup, Mam, kan ada Mami, ada Rehan dan yang lain yang membantuku nanti, saut Kinara tersenyum manis ke arah mertuanya itu. Kalau sudah kenyang nanti lepas sendiri ya, tanya Kinara kembali menatap bayi pertamanya yang sedang minum ASI. Sungguh ia benar-benar tak menyangka bisa melahirkan bayi. Ini belum pernah terlintas di benaknya sebelumnya. Nanti mulutnya berhenti sendiri, jawab Nyonya Ambar tersenyum gemas melihat mulut cucunya yang gerak-gerak. Kalau sudah siap bilang ya sayang, ucap Kinara menirukan suara anak kecil sembari menyentuh pipi mulus putranya. Kenapa hanya putranya yang disusui? Karena putrinya masih tertidur pulas. Ada baiknya seperti itu saja, jadi Kinara bisa menjeda saat menyusui dan mengumpulkan kembali tenaganya. Lalu di mana Rehan sekarang? Laki-laki itu pergi ke rumah sebentar untuk mengambil keperluan Kinara yang tertinggal. Sebenarnya Rehan bisa saja meminta Bibi Ella yang mengambilkannya, hanya saja ia tak mau karena sekalian mengganti baju katanya. Kembali pada Kinara, putranya sudah selesai tapi masih terbangun. Kinara menyentuh wajah putranya mulai dari alis, batang hidung, bibir, lalu memegangi dada bayinya yang terbalut kain, kemudian beralih pada tangan mungil sang bayi yang sengaja dibebaskan untuk beberapa saat mungil dari imut. Kinara benar-benar bahagia, ia tak henti-hentinya tersenyum meski rasa sakit masih terasa, apalagi perut bekas mengandung dua bayi masih terlihat jelas kerutannya. Sayang, baby girl sudah bangun. Kinara menatap sang mertua yang berada di samping box bayi. Ella, tolong bawa cucuku pada ibunya, pinta Nyonya Ambar. Bibi Ella yang sedari tadi memantau pun langsung mengangguk dan membawa bayi perempuan Kinara yang sudah merengek-rengek pada ibu muda itu. Berikan yang satunya pada Mami, pinta Nyonya Ambar sudah berada di samping ranjang Kinara. Wanita tua itu sangat gesit, walaupun hanya menggunakan kursi roda. Kinara pun memberikan putranya yang masih terjaga pada ibu mertuanya. Setelahnya ia langsung mengambil alih putrinya yang masih menangis. Cup-cup sayang, kenapa menangis anak Mami? Lapar ya? Lapar anak Mami ya? Princess Mami, cantiknya Mami. Kinara pun langsung memberikan ASI pada putrinya yang sudah tak menangis, entah karena mendengar ocehan Kinara yang penuh kelembutan atau mungkin karena memang sudah dekat dengan sumber ASI. Enak sayang, lapar ya prinsesnya Mami. Ulu-ulu imutnya. Kinara memegang tangan putrinya yang sama seperti putranya tadi, sengaja dibebaskan agar bisa bergerak ke sana kemari. Pipinya merah, hidungnya mancung, bibirnya imut, matanya cantik. Anak siapa itu? Anak Mami dan Dedi. Kinara tampak berdendang kecil sembari sesekali menatap putranya yang anteng di pangkuan neneknya itu. Berat Mam, kalau berat nanti berikan saja pada Bibi Ella, ucap Kinara tak tega melihat mertuanya yang terlihat lelah karena mengurusinya sedari sebelum melahirkan lagi. Sebenarnya Mami ingin berbaring juga, punggung Mami pegal, tapi tunggu Rehan saja dulu karena Mami mau berbaring di samping cucu Mami, ucap Nyonya Ambar lembut. Ella, tolong ambilkan air minum ya, saya haus, pinta Nyonya Ambar. Bibi Ella pun mengangguk lalu mengambil botol air mineral seperti yang diminta Nyonya Ambar. Anda ingin sesuatu Nona? Tanya Bibi Ella pada Kinara. Tidak ada, jawab Kinara menggeleng. Sini Bibi. Bibi dari tadi belum menyapa anak-anakku. Bibi Ella pun tampak terdiam sejenak lalu mengangguk sembari tersenyum. Apa tidak apa-apa kalau saya menyentuh bayi Anda? Saya takut lancang Nona. Kinara langsung menggeleng tak setuju dengan ucapan Bibi Ella. Mana mungkin hanya karena memegang bayinya saja ia marah. Lakukan saja Ella, Kinara sudah memberikanmu izin, timpal Nyonya Ambar. Akhirnya Bibi Ella pun mendekat dan menyentuh tangan putri Kinara.
Masya Allah cantiknya, semoga jadi anak yang soleha ya nak, bisa jadi hafizah, membanggakan orang tua dan bangsa, menjadi sebuah kebanggaan dunia dan akhirat bagi keluarga. Sehat-sehat selalu ya sayang. Bibi akan selalu mendoakan kalian berdua agar tetap diberi keselamatan dan kesehatan. Amin. Terima kasih doanya Bibi. Bibi Ella tersenyum manis lalu beralih pada putra Kinara dan sama wanita tua itu memanjatkan doa yang baik-baik untuk putra Kinara dan Rehan. Setelah dua bayi, barulah Bibi Ella menyentuh wajah Kinara. Saya bangga dan salut atas perjuangan Anda, Nona. Sungguh Anda sangat kuat melalui hari-hari yang sulit sebelum hari indah ini. Saya sangat bangga. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Semoga Anda selalu menjadi istri dan ibu yang baik. Saya selalu mendoakan Anda di setiap harinya karena saya sudah menganggap Anda seperti anak sendiri. Bibi Ella memberikan kecupan singkat di kening Kinara, membuat wanita yang baru saja melahirkan itu terharu. Terima kasih Bibi. Dengan suara yang serak menahan tangis haru, Kinara berterima kasih atas semua yang telah diberikan Bibi Ella dulu dan sekarang ke depannya nanti. Kinara benar-benar berterima kasih dengan tulus dari hati.